Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, pada kesempatan hari ini saya mau sepil kerjaan lagi, guys. Nah, sebelumnya saya sudah pernah upload seperti video ini, tapi menggunakan bahasa Cirebon. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberitahu tapi dengan cara bahasa Indonesia, guys. Nah, ya pokoknya persis kayak video sebelumnya. Nah, saya di sini mau menyepil kerjaan saya di bidang rumput laut, guys. Nah, di sini saya dan teman-teman ini sedang melakukan namanya itu comang, guys, atau cotpal. Nah, comang sendiri kalau menurut saya itu kayak jaring pertama kayak gitu, guys. Cotpal pun sama. Kalau saya artikan mah kayak dari cot bonce kan kayak yang pertama lah, intinya ini tuh proses pertama, guys, kayak gitu. Jadi sebelum jaring benar-benar turun dari sebelum jaring benar-benar turun ke laut itu ya aslinya ada beberapa lagi prosesnya, guys. Kayak nanti tuh seperti ngebungkusin kerang. Terus ini comang tuh kayak gini nih, guys, numpukin jaring. Ada yang 12, ada yang 10. Nah, jadi beda tempat, beda cara, intinya seperti itu, guys. Nah, di sini saya ini tergolong pokoknya ini tuh cara kalau menggunakan kerang manual, guys. Maksudnya kerang manual tuh nanti pas pembibitan itu bener-bener kerangnya taruh di atas jaring, terus kemudian nunggu berapa hari, terus udah jaring kerangnya diangkat lagi. Setelah itu dibiarin sampai tumbuh. Itu bener-bener dibilang mengandalkan alam lah, guys, kayak gitu. Dan ada juga yang menggunakan jasa pabrik, guys. Jadi misalkan saya ngirim jaring, kemudian pihak pabrik yang memprosesnya dalam arti ya mereka yang membuat bibit gitu, guys. Nah, dan tumpukan jaringnya pun beda, guys, kalau menggunakan jasa pabrik. Jadi kalau jasa pabrik tuh di sini menyebutnya tuh nengdong atau yuksang cemi. Kalau di bos saya kayak gitu ya, malang kali beda tempat, beda bahasa juga kan, nggak tahu juga. Ini saya yang kasih tahu tuh apa yang saya kerjakan dan apa yang saya dengar dari bos saya, dan intinya apa yang saya tahu saja, guys. Barangkali di luar sana ada yang beda, silakan tulis saja di kolom komentar, guys. Nah, ya gini, guys, tuh prosesnya 12 jaring disusun, kemudian ujungnya itu diikat. Nah, bentar, guys, saya kasih tahu nanti kalau itu ya, pas maksudnya ikat tuh gimana gitu. Bentar.
Nah ini nih guys, maksud saya ujungnya diikat itu seperti ini. Nah terus bagian tengah tuh, bagian tengah juga dikasih tali ripet, terus di belakang lagi dipilok sama di kabel tis atau tali ripet lah begitu guys. Yang nah ini ujungnya nih guys, ujungnya itu dipilok supaya nanti buat tahun depan itu tinggal nyamain ujungnya udah, terus kemudian ke belakang nyamain juga yang ada piloknya tuh. Dan kalau ini kalau dari kamera ini berarti kalau sebelah kiri kabel tisnya sebelah kanan, sama aja sih, sebelah sana pun seberang ini itu juga sama. Nah begitu guys. Nah nanti saya kasih unjuk juga sebelum diikat itu posisinya seperti apa ya guys. Ini saya sudah zoom nih guys, jadi sebelum 12 jaring tersebut ditarik, ini ujungnya diikat dulu guys. Nah nanti kalau sudah 12-nya diikat semua, kemudian baru bisa ditarik guys. Tuh di sini saya dan teman saya sudah narik satu persatu, kemudian ditarik bareng 12 jaring tersebut guys. Nah bentar guys, sabar. Nah di sini udah narik, nanti kalian lihat sendiri nih perbedaan yang video sebelumnya sama yang sekarang nih guys. Bentar tuh guys, penampakannya kalau sudah diikat tuh. Nah di sini saya mau menyantolkan ujungnya dulu, kemudian itu dipotong. Nah dipotong-potong, dan motongnya pun jangan pendek-pendek dari dari jarak ikatannya tuh guys. Soalnya ini kan jaring baru guys, ini jaring baru, ini mungkin kalian pikir nggak bisa lepas sendiri guys, tapi kalau udah di laut karena mungkin kegoyang-goyang arus atau kena intinya nggak tahu kenapa lah, ini aslinya padahal udah diikat kayak gini itu tuh bisa lepas sendiri guys. Tuh ya pada intinya seperti inilah, ujungnya diikat terus kemudian dipilok sesuai yang ada di tempat kayak gitu. Ini kenapa piloknya hijau, karena pilok sebelumnya tuh udah kayak warna biru, warna merah, jadi tiap tahun tuh beda-beda, pokoknya tiap ganti jaringnya itu pasti beda guys. Nah di sini, nah posisi saya ini di tengah guys, dan teman saya juga di tengah. Ini tuh kita itu narik sambil meluruskan guys, kemudian kalau udah lurus matanya tuh, mata jaringnya kalau udah sama ya udah, terus dikasih kabel tis kayak gitu. Pokoknya ini wajib sama, karena apa, ini kan pembibitan memakai kerang ya, jadi kalau matanya tidak sama saat menaruh kerang itu, kerangnya nggak bisa kerendam, bukan nggak bisa sih, pasti bisa kerendam kayak gitu. Cuman kalau matanya sama kan otomatis lubangnya kan lebar-lebar guys. Jadi kalau nanti tuh ada semacam kerang kayak gitu, kerang dibungkus plastik, ada bolongannya guys. Jadi yang namanya kerang yang namanya plastik terisi kerang, terus plastiknya bolong, dijatuhin
ke air itu kan pasti otomatis jatuh sendiri ya. Nah itu maksudnya kenapa matanya disamain, supaya misalkan plastik yang berisi kerang tersebut terisi air itu akan jatuh guys, nggak ngambang di permukaan atau di atas jaring kayak gitu. Soalnya rumput laut itu kalau pembibitan itu bener-bener di pinggiran guys. Jadi kalau pas air surut itu otomatis jaring itu bisa sampai ke dasar laut. Nah kebetulan pembibitan rumput laut itu jadi ada semacam bambu, dipasang bambu kayak gitu. Nah bambu itu atasnya air guys, tali. Jadi posisi jaring yang saya tumpuk-tumpuk ini nanti tuh di tempat pembibitan pas airnya surut itu berada di atas permukaan dasar laut guys. Nah, nanti juga saya sepil, kalau mungkin saya sempet itu pasti saya sepil juga guys. Tuh lihat guys, dari sini juga kelihatan nih lurus semua tuh ya. Mungkin beda tempat, beda cara lain, beda tempat juga beda cara. Mas sama aja ini nih, yaitu tempat lain. Kalau saya dan bos saya itu diwajibin sama ya, karena itu supaya plastik yang berisi kerang atau poja kalau di sini nyebutnya tuh guys, jadi bisa bisa tenggelam dengan sendirinya karena lubangnya besar-besar. Tapi kalau nyusunnya tidak sesuai matanya, jadi itu kan mata jaring rumput laut kan lebar-lebar guys. Jadi kalau matanya tidak sama, otomatis saling menutupi gitu guys, nggak seirama, intinya nggak sama, jadi lubangnya itu nggak berbentuk kayak gitu. Waduh, nyerocos mulu dari tadi, udah 12 menit aja ini guys. Nah ya pokoknya itu guys, pokoknya seperti itu terus sampai terakhir, pokoknya sampai selesai kayak gitu. Dan ini tuh jaring tuh sekitar ada 50 meter guys. Nah jadi saya jelasin ini karena tahun ini tuh pada tahun 2005 pas saya pertama melakukan ini, namanya melakukan bumang, itu ada kesalahan yang saya lakuin sama teman-teman saya. Jadi posisinya saya milok itu udah salah dari awal guys. Jadi pas terakhir itu tinggal paling berapa meter, jadi nggak seimbang. Nah jadi kalau di tempat saya terus menggunakan ini meja ini, jadi hitungannya gini guys. Jadi ya ini mah buat pengingat saya juga, atau mungkin kalian yang kerja di KIM juga mungkin bisa saya membantu lah, mengasih tahu. Jadi jaring ini tuh ya kurang lebih intinya 50 meter. Nah mata jaringnya itu kalau dari sampingnya, bukan tengah, itu yang berbentuk segi 4. Pokoknya kalau saya ngitungnya, maksudnya mata sampingnya ya, dari ujung sampai ke ujung itu ada 227 mata kayak gitu guys. Nah 277 mata itu jaring 50 meter guys. Berarti kalau lebih dari 50 meter berarti ya lebih dari 227 mata juga. Nah bentar. Nah dan lebarnya itu sekitar 1,5 meter.
gitu, kurang lebih lah. Terus apa lagi ya, bentar, soalnya ini dadakan gak ada dibuat-buat ini guys. Oh iya, dan ini nanti tuh digulung kayak model risol kayak gitu guys. Kalau kalian tahu makanan apa, gorengan risol, nah nanti ini tuh udah ditumpuk-tumpuk kayak di depan, itu nanti digulung terus diikat taruh di luar. Nanti saya sepil gimana naruh di luarnya kayak gimana. Nah ini juga kenapa di depan 1 orang, di belakang 2 orang, ini karena kekurangan orang guys. Harusnya ini 4 orang enak banget, jadi depan 2 belakang 2. Nah jadi yang di depan itu yang bukan cuman sih, intinya tugasnya di depan itu memasukkan bambu, atau intinya mengikat bambu. Nah mengikat bambu kan ya cepet lah guys, cuman masukin terus dikasih kabel tis, udah jadi. Kalau yang tugasnya di depan itu kalau sudah mengikat bambu ya muter guys, keliling, barangkali ada jaring yang ruwet, soalnya ada aja jaring kadang yang ruwet kayak gitu guys. Tuh matanya lurus banget guys. Nah di depan sana itu sebelah pintu itu kan kelihatan tuh jarinya ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah tuh yang posisi di depan itu tugasnya seperti itu guys. Nah kalau yang di belakang lurusin jaring, di tengah ngasih kabel tis, kemudian di belakang juga ngasih kabel tis, kemudian kalau jaring baru itu sambil dipilok guys, biar nanti tahun depan itu tidak usah milok-milok lagi. Dan for your information saja guys, dulu itu tiap tahun mau ada tandanya mau nggak ada tandanya pasti itu dipilok. Tapi karena tahun sekarang ya beda zaman beda cara juga guys. Tuh itu sekali saja piloknya guys, karena jaring ini ya 2 tahun lah, 2 tahunan itu bisa dipakai. Lebih dari 2 tahun itu bisa dipakai, tapi kurang gimana guys, karena jaringnya udah kejemur, udah kepanasan, takutnya pas cuaca buruk itu bisa putus guys. Nah di sini teman saya yang ada di depan itu narik itu kelihatan sendirian, tapi di belakang juga itu ngebantuin narik guys, jadi ya enteng lah kayak gitu. Nah di sini di depan ini mas, pilokan ini mas, kenapa itu dicantolin ya, supaya kita bisa tahu oh atau itu tuh udah ukuran yang kita buat. Nah jadi yang saya bahas tadi matanya 227 itu tuh guys. Nah saya kasih tahu aja, dan juga buat pengingat saya. Jadi pertama ini 17 mata guys. Nah, kedua sebelum terakhir itu 16 mata. Sisanya itu 18 mata. Jadi ya aslinya belakang mah nggak penting guys. Pokoknya yang penting sama. Nah kayak gitu, beda 1-2 mata mah nggak masalah guys. Itu udah hitungan yang enak menurut saya. Tuh seperti inilah penggulungannya guys. Tuh kayak risol kan, ini nanti dinaikin ke mobil nih, hitam-hitam yang sebelah kiri ini itu jaring yang di atas mobil. Ini lumayan berat guys, jadi
aslinya kalau ada 4 orang, aduh enak banget. Ini aslinya boyok saya ini, pinggang saya udah meronta-ronta. Ampun bos, ampun. Tuh ditarik dulu guys. Nah kalau pertama itu digotong dari pintu, sekarang mah ditarik dulu baru digotong. Iya. Nah seperti inilah guys jaringnya kalau sudah naik ke mobil. Nah di sini saya juga mau menunjukkan nih guys, gudang saya itu mau diperpanjang, mau dipanjangin lagi. Dan inilah penampakan jaring kalau sudah digulung kemudian taruh di luar ini seperti ini guys. Tuh mantap bukan? Iya. Nah seperti itulah guys cara kerjanya. Ya barangkali ada salah kata atau salah ucap atau ada ucapan saya yang tidak jelas, tolong dimaafkan guys. Dan barangkali ada kalian yang menonton video ini, barangkali mau ditanya atau mau sharing juga atau mau ngasih tahu juga, silakan tulis saja di kolom komentar guys. Ya mungkin videonya cukup segitu dulu guys. Saya tutup video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.